Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat dan Allah ridho dipergunakan sehat panjenengan untuk terabil ilmi, yaitu bersama-sama dengan kita senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah. Kali ini kita akan membahas mengenai ziarah kubur yang lazim dilakukan sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, apakah ziarah kubur yang demikian itu ada contoh dari Rasulullah atau memang ada contohnya? Mari kita teliti lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur, bagaimana cara berziarah kubur, dan apakah dicontohkan oleh Rasulullah ketika satu hari menjelang Lebaran atau menjelang Lebaran Idul Fitri. Kita senantiasa diperlihatkan atau masyarakat kita biasanya secara umum melakukan ziarah kubur. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah, kita akan mengkaji hadis yang mulia yang diriwayatkan di dalam kitab hadis Muslim nomor 108 juz 2 halaman 671 dari Abu Bakar bin Abi Saibah dan Zubair bin Harb. Mereka berdua berkata, Muhammad bin Ubaid menuturkan kepada kami dari Yazid bin Kasyan, ia berkata dari Abu Hasim, ia berkata dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Muhammad SAW berziarah ke makam ibunya. Lalu beliau Rasulullah menangis, kemudian menangis pula lah orang-orang yang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Aku pun diizinkan. Maka berziarah kuburlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau akan kematian. Dalam kitab hadis Muslim nomor 108 juz 2 halaman 671. Baiklah sobat ngaji kontroversi bersama Konco Ngaji rahmati Allah. Dari hadis yang mulia ini kita bisa bermuhasabah bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah ingin mendoakan, memintakan ampun ibunya di makam Baqi, tetapi Allah melarangnya. Kemudian beliau minta izin untuk menziarahi saja tanpa mendoakan, dan akhirnya beliau diizinkan untuk menziarahi. Kemudian beliau bersabda, berziarah kuburlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan engkau akan kematian. Ini ada di dalam kitab hadis Muslim nomor 108 juz 2 halaman 671. Jadi ziarah kubur menjelang hari raya Idul Fitri itu sepanjang yang kami pelajari dari kitab hadis baik Nasai, Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya, tidak ada yang meriwayatkan mengenai ziarah kubur menjelang hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian juga kan memintakan ampun. Kalaupun memintakan ampun di dalam berziarah kubur, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahahikun wa Allah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa insyaallahu bikum la'akhikun assalallahu lana walakum afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya minta keselamatan untuk kami dan kalian. Itu doa ketika kita berziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu. Maka kalau berziarah kubur ya tuntunannya seperti ini. Loh, kalau mau mendoakan, memintakan ampun, maka mintakanlah ampun dari rumah saja. Ketika di waktu-waktu yang mustajab, misalnya bainal adzan wal iqamah, kemudian habis sholat, kemudian ketika hujan turun, ataupun ketika qiyamul lail. Nah, itu yang waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita gunakan untuk berdoa memintakan ampun kita. Dan syaratnya adalah kita harus menjadi anak yang soleh supaya doa kita dikabulkan. Sebagaimana hadis yang mulia yang diriwayatkan dalam kitab hadis Muslim nomor 1631, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak soleh untuk memintakan ampun orang tuanya. Jadi yang diperkenankan adalah doanya anak soleh. Maka mari kita mengazamkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, sehingga kita ketika berdoa memintakan ampun pada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, Allah ridha mengabulkan doa kita untuk mengampuni ahli kubur kita, yaitu kedua orang tua kita atau mertua kita. Semoga kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk berhati-hati dalam melaksanakan amal soleh, yaitu terutama berziarah kubur menjelang Hari Raya Idul Fitri ternyata tidak ada tuntunannya, dan Rasulullah Muhammad SAW tidak mencontohkan ziarah kubur menjelang Hari Raya sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita pelajari tadi. Tetap bersama kami di channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.